Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai pembuktian terhadap anak, komparasi Indonesia dengan Belanda dan Amerika Serikat. Perkenalkan, saya Satya Karen dengan MM 2306214170, izin menjelaskan tentang latar belakang topik ini. Latar belakang historis dan kultural mempengaruhi pendekatan hukum terhadap anak, baik di negara Indonesia, Belanda, maupun Amerika Serikat. Indonesia menggunakan sistem civil law dan mengutamakan nasab dan perlindungan anak yang dipengaruhi oleh hukum adat dan juga warisan dari kolonial. Belanda yang berbasis Eropa kontinental yang menekankan hak anak melalui prosedur ketat dan kebijakan progresif, serta Amerika Serikat dengan menggunakan sistem common law yang memberikan fleksibilitas kepada hakim dan menyeimbangkan antara individualisme dengan perlindungan anak. Perbedaan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang berbeda dalam perlindungan anak di tiap-tiap negara. Perbedaan latar belakang kultural dan historis yang membentuk suatu sistem hukum nyata-nyatanya juga berpengaruh terhadap suatu sistem peradilan pidana. Secara garis besar terdapat dua jenis, yakni inquisitorial dan juga adversarial. Hal ini kemudian menjadi menarik untuk dibahas karena setiap sistem memiliki pendekatan atau approach yang berbeda dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Bisa kita lihat dari bagaimana peran hakim di persidangan, kemudian bagaimana kedudukan antara negara dan juga terdakwa yang berpengaruh terhadap sistem pembuktian itu sendiri. Di negara-negara adversarial misalnya, terdapat exclusionary rules dan juga rules of evidence yang sangat ketat. Mereka pun memiliki mekanisme cross-examination yang menentukan apa-apa saja alat bukti yang valid, apa-apa saja yang absah dan admissible di persidangan. Salah satu alat bukti yang paling sering digunakan ialah keterangan saksi, termasuk saksi anak. Maka akan menarik ketika kita mengkomparasikan negara-negara dengan perbedaan sistem terkait bagaimana perlindungan, bagaimana keabsahan, dan bagaimana keleluasaan atau pengecualian terhadap saksi anak itu sendiri. Saya izin untuk melanjutkan sekaligus menutup latar belakang dengan membaginya atas 3 poin. Yang pertama adalah minimum usia untuk dikatakan sudah cakap hukum atau dapat bertanggung jawab atas perbuatannya berbeda-beda dalam setiap aturan. Yang pertama adalah pada pasal 1338 KUHP disebutkan bahwa orang yang sudah cakap hukum adalah orang yang sudah dewasa, sudah menikah bagi seorang wanita dan tidak berada di bawah pengampuan. Lalu kemudian dalam pasal 45 KUHP disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang di bawah 16 tahun. Kemudian R. Susilo dalam penjelasannya menjelaskan bahwa belum dewasa adalah di bawah 21 tahun. Begitu pula yang tertulis dalam pasal 330 KUHP. Kemudian poin kedua dan poin ketiga saya adalah berhubungan, yaitu pentingnya kedudukan, pembuktian serta perlindungan bagi kesaksian yang diberikan oleh seorang anak. Hal ini dikarenakan dalam poin ketiga saya tulis bahwa kesaksian anak bukan merupakan alat bukti yang sah sesuai pasal 171 huruf A KUHP. Sehingga kami mengambil urgensi dari pembuktian anak dalam persidangan yang memberikan kesaksian, karena menurut kami diperlukan perlindungan dan juga diperlukan pembuktian atas kesaksian tersebut, di mana kesaksian tersebut walaupun bukan merupakan alat bukti yang sah dapat tetap menjadi alat bantu bagi hakim untuk menentukan putusannya. Sebelum menuju analisis lebih lanjut, perlu kita ketahui rumusan masalah apa yang akan diperbincangkan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah kunci untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Namun bagaimana jika anak dilibatkan dalam proses pembuktian? KUHP pasal 1 angka 29 mengamini bahwa anak dapat memberikan keterangan. Meski begitu, ia tidak dapat disembah karena mereka dianggap belum mampu bertanggung jawab sepenuhnya. Oleh karena itu, pembuktian terhadap anak membutuhkan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak. Lalu bagaimana penerapannya di Indonesia, Belanda, dan juga Amerika Serikat? Pemilihan negara Belanda dikarenakan Indonesia mengadopsi sistem sivil di Belanda, sementara pemilihan Amerika Serikat karena ia menganut common law dengan banyak jurisprudensi. Nah, dengan membandingkan ketiganya, kita dapat menemukan perbedaan dan persamaan sistem pembuktian terhadap anak. Kemudian muncul dua pertanyaan utama, yakni yang pertama, bagaimana pembuktian terhadap anak di ketiga negara ini, serta yang kedua, apa perbedaan dan persamaannya. Penjelasannya rekanku. Di sini saya Stanley Wirawinata izin melanjutkan penjelasan mengenai dasar hukum keterangan saksi anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pertama-tama, terdapat pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan pidana bagi seseorang apabila setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah dan telah terdapat sebuah keyakinan bahwasannya seseorang benar melakukan tindak pidana. Hal tersebut berkaitan dengan pasal 184 KUHP yang menjelaskan bahwa terdapat 5 hal yang dianggap sebagai alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, lalu yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, telah disinggung keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah. Untuk mengetahui definisi dari keterangan saksi, kita dapat mengacu pada pasal 1 angka 27 KUHP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dalam sebuah perkara pidana dari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan ia alami sendiri. Lalu, saksi dan keterangannya menjadi dua hal yang sangat krusial di dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang, yang artinya juga merenggut hak asasi manusia dari seorang manusia. Nah, untuk hal tersebut tentu diperlukan mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa keterangan saksi yang disampaikan adalah benar dan bukan merupakan sebuah kebohongan. Oleh karena itu, seorang saksi perlu disumpah di dalam memberikan keterangannya, dan hal tersebut diatur di dalam pasal 185 ayat 7. Lebih lanjut, pasal 161 ayat 2 KUHP menegaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan petunjuk dan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Lantas, terdapat sebuah pertanyaan pemantik, yakni bagaimana jika
di dalam sebuah TKP hanya terdapat seorang anak yang menurut pasal 127.1 butir A KUHP, bahwasanya anak tersebut belumlah berusia 15 tahun. Apakah anak tersebut masih dapat dikatakan sebagai seorang saksi? Tentu jawabannya iya. Akan tetapi apakah keterangan anak tersebut adalah keterangan yang valid dan keterangan yang sah? Nah, apabila kita mengacu pada pasal 161 ayat 2 KUHP tadi, tentu akibat seorang anak tidak dapat disumpah, maka keterangannya tentu juga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Nah, lebih lanjut, terdapat juga sejatinya sebuah regulasi yang mengatur lebih spesifik mengenai seorang anak sebagai seorang saksi. Kita dapat melihat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Di pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA menerangkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dialami, dan atau dilihat dan dialaminya sendiri. Nah, meskipun terdapat perbedaan di dalam KUHP dan Undang-Undang SPPA di dalam batasan usia, tetapi pada intinya keterangan anak sebagai seorang saksi tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP yang menegaskan bahwa untuk menentukan derajat nilai pembuktian keterangan saksi, maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya. Demikian penjelasan dari saya, mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan keterangan saksi anak dalam tahap pembuktian. Tetapi pertama-tama, baiknya kita mengetahui apa itu arti pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan pidana dalam sidang pengadilan. Melalui proses pembuktian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum. Adapun dalam melakukan proses pembuktian, maka diperlukan salah satunya adalah keterangan saksi. Melalui putusan MK nomor 65 tahun 2010, MK telah memperluas terhadap definisi saksi yang terdapat dalam KUHP, yang mana definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula mempertimbangkan relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Adapun dengan terkaitannya dengan keterangan saksi anak, maka Asmadi dalam tulisannya Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana menyampaikan bahwa semua orang berhak untuk menjadi saksi, termasuk anak sekalipun. Baiklah, selanjutnya kedudukan keterangan saksi anak dalam tahap pembuktian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai petunjuk. Berdasarkan pasal 171 butir A KUHP, bahwa yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. Oleh sebab itu, menurut KUHP, keterangan mereka itu tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 171 KUHP. Kemudian yang kedua, sebagai tambahan alat bukti yang sah. Berdasarkan pasal 185 ayat 7 KUHP, bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti. Namun, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menguatkan keyakinan hakim. Apabila kita melihat pasal 191 ayat 2 KUHP, dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Saksi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni dalam KUHP terdapat dalam pasal 171 huruf A, bentuk perlindungan yang diberikan oleh KUHP adalah seorang anak dapat memberikan keterangan saksi tanpa disumpah. Kemudian, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam pasal 18, pasal 19 ayat 1, pasal 23 ayat 2, pasal 89 dan pasal 90 ayat 1, yang pada pokoknya melindungi hak anak sebagai saksi, yaitu memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, mengusahakan suasana kekeluargaan, melindungi identitas anak, wajib didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya atau pekerja sosial, berhak atas semua perlindungan dan hak yang mana haknya tercantum dalam pasal 90 ayat 1. Lalu ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terdapat dalam pasal saksi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni dalam KUHP terdapat dalam pasal 171 huruf A, bentuk perlindungan yang diberikan oleh KUHP adalah seorang anak dapat memberikan keterangan saksi tanpa disumpah. Kemudian, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam pasal 18, pasal 19 ayat 1, pasal 23 ayat 2, pasal 89 dan pasal 90 ayat 1, yang pada pokoknya melindungi hak anak sebagai saksi, yaitu memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, mengusahakan suasana kekeluargaan, melindungi identitas anak, wajib didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya atau pekerja sosial, berhak atas semua perlindungan dan hak yang mana haknya tercantum dalam pasal 90 ayat 1. Lalu ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terdapat dalam pasal Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dasar hukum saksi anak yang ada di peraturan perundang-undangan di Belanda. Bila kita mengacu kepada KUHP-nya Belanda, yakni Wetboek van Strafvordering pasal 339, salah satu dari alat bukti atau evidence itu adalah a statement of witness. Hal ini juga selaras dengan apa yang ada di Indonesia, yakni pasal 184 KUHP, yakni kesaksian seorang saksi itu. Dalam sebuah kasus juga, itu tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung, yakni saksi, itu adalah anak-anak. Jadi, perlu adanya pengaturan lebih lanjut, dan di Belanda, mereka menggunakan dasar yang diambil dari the United Nations Convention on the Rights of the Child, yakni the CRC. Lalu hal ini bisa mereka anut begitu saja tanpa adanya ratifikasi karena adanya monisme primat internasional yang dianut oleh konstitusi Belanda. Lalu child hearing ini, atau kesaksian oleh anak yang diwawancara ini, diatur juga dalam Brussels II bis regulation yang mengatur pula dengan adanya kesempatan bagi anak itu memiliki hak yang sama untuk didengar.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky akan melanjutkan presentasi dari subbab dasar hukum keterangan saksi anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Belanda. Yang pertama, dalam sistem hukum di Belanda sendiri, seorang anak dapat menjadi saksi di Belanda, tetapi itu hanya berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Hal ini sesuai dengan yang di dalam artikel 809 Dutch Code of Civil Procedure, atau yang bisa dikatakan pasal 809 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda. Namun mereka tidak diundang langsung begitu saja oleh hakim untuk menghadiri sidang anak. Tetapi jika mereka meminta wawancara atau child hearing yang sudah diterangkan oleh teman saya sebelumnya, hakim memiliki diskresi untuk memutuskan apakah anak tersebut akan disidangkan untuk mendengarkan anak itu. Berdasarkan penelitian dilakukan juga, diskresi yang diambil oleh hakim ini beragam. Child hearing ini diatur juga dalam Brasel 2 bis regulation yang mengatur pula adanya kesempatan bagi anak didengar, yang sudah diterangkan tadi kepada dari teman saya. Terima kasih. Dalam perspektif jurisprudensi tersendiri, cukup banyak kasus di Belanda yang menyangkut terkait dengan bagaimana posisi anak yang menyampaikan pernyataannya di dalam penegakan hukum acara pidana di Belanda sebagai seorang saksi. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Belanda adalah kasus Bokospesta versus the Netherlands yang diputus pada 10 Februari 2006 oleh European Court of Human Rights. Secara kronologis, terdapat 4 anak berusia di bawah 16 tahun yang menjadi saksi atas peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan kepada seorang anak laki-laki berusia 6 tahun pada tahun 1997. Sebagai pihak yang benar-benar menyaksikan peristiwa tersebut, keempat anak tersebut sempat menjadi pertimbangan bagi hakim apakah pantas anak-anak tersebut menyampaikan kesaksiannya di ruang pengadilan. Akhirnya, atas pertimbangan peristiwa yang mungkin traumatis tersebut bagi anak-anak tersebut, pengadilan akhirnya menentukan proses children hearing dilakukan secara tertutup dan tidak intimidatif. Putusan kasasi pengadilan akhirnya memutuskan untuk menolak pembelaan dari terdakwa dan membanding sanksi denda sebesar €4.190 kepada terdakwa. Kehadiran anak sebagai saksi dalam peradilan pidana di Amerika Serikat berawal dari Wheeler versus United States. Hakim berpendapat bahwa seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berhak bersaksi atas pembunuhan ayahnya, karena sejatinya kompetensi adalah hal yang lebih penting daripada usia. Berdasarkan pendapat tersebut, Amerika Serikat tidak mengatur batasan usia untuk bersaksi selama kompetensinya linear dengan kapasitas, kecerdasan, dan pemahaman dalam hal baik dan buruk serta keharusan untuk mengatakan yang sesungguhnya. Akan tetapi, selayaknya negara federal, terdapat beragam kebijakan terkait hal ini. Menanggapi perbedaan tersebut, Uniform Child Witness State Laws Testimony by Alternative Methods Act memberikan izin kepada saksi untuk memberikan kesaksian di tempat yang tidak berhadapan langsung dengan terdakwa. Namun, kebijakan tersebut berbeda dengan putusan Crevert versus Washington yang menyatakan bahwa hearsay testimonial tidak dapat diterima selama saksi tidak diperiksa oleh terdakwa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuktian berupa saksi anak di pengadilan Amerika Serikat. Adapun seorang anak yang ingin memberikan suatu kesaksian harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Pertama, kemampuan yang memadai untuk mengkomunikasikan suatu peristiwa. Kedua, kemampuan untuk memahami keseriusan suatu sumpah. Dan yang ketiga, pemahaman atas pentingnya berkata jujur. Kemampuan anak untuk memberikan kesaksian di pengadilan harus dipertimbangkan dengan hal yang menyebabkan kehadirannya di pengadilan. Dalam sebuah kesaksian anak dapat dilakukan di sebuah bilik. Hakim mengizinkan seorang saksi anak untuk melakukan kesaksian di ruangan terpisah, dan area tersebut juga dianggap sebagai ruang sidang. Berdasarkan Evidence of Child Witness Act tahun 2007, telah menyediakan peralatan teknologi untuk memberikan kesaksian anak. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Evidence of Child Witness Act tahun 2007, mengenai pengaturan rekaman video dalam kesaksian anak dapat digunakan sebagai bukti pemeriksaan utama sesuai dengan Evidence Act tahun 1950. Revised Code of Washington telah menetapkan bahwa sumpah hanya bersifat permisif. Artinya bahwa penggunaan kata sumpah tidak diperlukan sepanjang saksi anak telah memahami atau dibuat memahami perlunya mengatakan jujur. Baik, saya izin melanjutkan. Mengutip dari jurnal The Childless Witness oleh Charles Stafford, disebutkan bahwa hakim pengadilan tingkat pertama biasanya memiliki kesempatan terbaik untuk melihat anak yang menjadi saksi, dan oleh karena itu, kompetensi saksi anak akan bergantung pada kebijaksanaan hakim. Namun kata-kata peringatan tetap harus ditambahkan. Mengutip dari kasus State versus Smith pada 1940, semakin muda saksi anak, maka semakin besar pula beban pada pengadilan untuk menentukan kecerdasannya dan kemampuannya untuk memahami dan mengaitkan kebenaran. Seorang hakim harus mempertimbangkan untuk membatalkan kesaksian ketika adanya jeda waktu antara terjadi peristiwa dengan kesaksian seorang anak di pengadilan, karena hal ini jelas telah menghapus kesan nyata dari pikiran seorang anak, sehingga pada saat persidangan dia tidak mampu benar-benar menceritakan fakta yang memang terjadi. Mungkin pada kesaksiannya seorang anak dapat menyatakan suatu kontradiksi, namun hal ini tidak sendirinya menghancurkan kompetensinya sebagai saksi dan tidak memerlukan kesaksiannya untuk dihapus. Hal ini tetap akan bergantung pada seberapa besar pengaruh kontradiksi tersebut, apakah melibatkan masalah besar atau kecil. Pembuktian terhadap anak dalam konteks hukum di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat memiliki perbedaan dan ciri khas yang masing-masing. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai alat bukti utamanya diatur dalam KUHP, dan anak sebagai saksi utamanya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di Belanda, dengan dasar hukumnya yaitu KUHP Belanda, anak dapat dijadikan saksi, namun dalam kasus-kasus tertentu. Di lain sisi, Amerika Serikat melalui Uniform Child Witness State Laws Testimony by Alternative Methods Act memberikan kesempatan untuk menjadikan anak sebagai saksi, baik seruangan ataupun tidak dengan terdakwa, sekalipun Mahkamah Agung setempat memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pemeriksaan terhadap anak dalam sidang terbuka. Ketiga negara ini memiliki perbedaan sistem pembuktian dalam konteks anak sebagai saksi, namun perihal kebenaran kesaksiannya mengacu pada satu kesamaan, kebijaksanaan hakim sebagai dasar keyakinan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Dapat kita berikan adalah bahwasanya setiap negara mempunyai landasan hukumnya masing-masing. Terhadap anak dalam pembuktian, setiap negara mempunyai caranya masing-masing, sehingga langkah yang dilakukan oleh Indonesia dengan peraturan yang telah dimuat dalam KUHP adalah langkah yang tepat. Terima kasih.